Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 29. Di awal video ini, melihat tingkahnya yang seperti itu, tanpa tahu jika dirinya telah terkena provokasinya, Lin Jae menggunakan kemampuan dari cincinnya, Black Fog God's Power, POG. Seketika itu juga, sebuah barrier berisi alam khusus yang bisa menghentikan waktu terlepas dari cincinnya, sehingga Lin Jae bisa mendekati Xian dengan mudahnya sembari berkata, "Hanya aku seorang yang bisa memasuki alam ini, dan hanya aku juga yang bisa bergerak di dalamnya. Nah, bagaimana rasanya menjadi tak berdaya? Inilah kekuatan sejati." Ya, sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal. Dadah, Simon. Ah, tidak. Simon kecil malang dari Miss. Namun, baru saja Lin Jae mengeluarkan belatinya. Tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh suara di belakangnya yang berkata, "Akhirnya ketemu juga. Alam tengil apa nih?" Seketika itu juga Lin Jae yang melirik ke arah belakangnya, di mana ia bisa melihat Kairam yang merobek alam miliknya sembari melanjutkan. Apa ini? Kau mengincar pemilikku juga kah? Lin Jae sendiri yang tak bisa menahan rasa terkejutnya berpikir, dia merobek alamku, berarti dia itu sekuat Black Fog God. Selain Aero, hanya satu orang yang sekuat ini, yaitu Demonic Sword Gaera. Lalu di saat Lin Jae berpikir seperti itu, Kairam yang telah masuk alamnya tersenyum santai menuturkan, kenapa ya? Orang-orang selalu mengincar apa yang menjadi milikku. Jadi, kau mau mati jadi berapa bagian? Pertama-tama, biar ku hancurkan alam ini dulu." Tepat setelah mengatakan itu, Kairam pun menjentikan jarinya yang langsung menghancurkan alamnya dengan begitu mudahnya. Tentu saja hal itu membuat Lin Jae semakin terkejut. Bagaimana bisa Kairam bisa menghancurkan alamnya semudah itu? Ditambah lagi, Xian malah tampak begitu santai bertanya pada Kairam, kenapa ia lama sekali datangnya, padahal situasinya bisa jadi semakin berbahaya. Meskipun tingkah Xian membuat Kairam merasa kesal, kenapa ia masih mengeluh meskipun dirinya sudah menyelamatkannya. Lin Jae yang tak bisa menahan amarahnya berteriak, "Diam! Mustahil kau penerusnya. Sudah 300 tahun tak ada. Mustahil bocah sepertimu dipilih sebagai penerus." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Kairam yang penasaran alasan kemarahannya pun malah berbisik pada Xian bertanya, "Hei, dia kenapa sih? Sensi banget kayaknya." Dengan datarnya, Xian membalas, "Sebelumnya, dia sudah kubuat kesal, jadi ya begitulah." Tentu saja, sikap mereka berdua yang seakan mengabaikannya semakin membuat amarah Lin Jae terbakar. Hingga seketika itu juga ia berlari menerjangnya sembari berteriak, "Kau itu cuma bocah, bajingan palsu. Jangan remehkan aku." Kairam yang tak bisa tinggal diam pun segera merubah wujudnya sembari bertanya, "Dia sedang PMS atau apa sih?" Xian yang segera menggam wujud pelatihnya membalas, yang pasti, dia bukan orang assassin yang baik." Tepat setelah mengatakan itu, Xian pun menggunakan skill yang sama dengan yang Lin Jae keluarkan, Fog Sword Rising Fog Storm. Akan tetapi, meski mereka menggunakan skill yang sama, Xian berhasil memojokkan Lin Jae hingga terjatuh, bahkan sampai melepaskan senjatanya. Lalu, di saat Lin Jae belum bisa bangkit dari jatuhnya, Xian yang langsung bersiap dengan skillnya yang lain sembari berkata, "Masih belum percaya juga kah? Kalau begitu, biar ku tunjukkan Divine Authority yang sesungguhnya." Tepat setelah mengatakan itu, Xian yang telah bersinkronisasi dengan Kairam pun melepaskan tekniknya sembari melanjutkan, "Black Fog's Power, Adaman. Coba tahan ini dengan cincin bodohmu itu." Tentu saja, kekuatan luar biasa yang kini mengarah kepadanya membuat Lin Jae terkejut karena alasan dahulu ia pergi meninggalkan Miss kini berada tepat di hadapannya. Waktu itu, di kuil Black Fog, sebelum kepergiannya, Serika sempat bertanya padanya, "Kau sungguh mau keluar ya?" Lin Jae yang telah memutuskan pilihannya pun berkata,
Sudah ku bilang, aku lelah menunggu kedatangan penerus. Mendengar jawabannya, Serika yang tak bisa menahannya pun membalas. Memang disayangkan, tapi baiklah. Melihat sikapnya yang seperti itu, Linja yang mengerti konsekuensinya bertanya, "Apa kau mau melenyapkanku?" Dengan lirikan tajamnya, Serika menekankan, "Tidak, untuk apa juga? Sudah ada banyak penjahat di luar sana, tak perlu khawatir. Tapi, begitu aku lihat kau berubah menjadi busuk, aku akan segera membersihkanmu. Jika saat itu tiba, akan kuambil juga perlengkapan yang sudah kau curi. Tak usah khawatir, sekarang belum ada yang tahu. Semoga kau selalu sehat." Kini, bersamaan dengan momen itu yang kembali terlintas di benaknya, Linje yang sekarat karena serangan Xian pun berpikir, begitulah perpisahanku dengan Serika. Aku meninggalkan organisasi yang memiliki kekuatan namun tetap memilih bersembunyi dan menciptakan organisasiku sendiri, di mana mereka yang kuat akan diakui. Aku tak ingin bersembunyi selamanya untuk menunggu datangnya penerus. Aku pikir ambisiku sudah terwujud. Kenapa ini bisa terjadi? Saat Linje berpikir seperti itu, Xian yang mendekat padanya bertanya, "Apa ada kata-kata terakhir?" Dengan berderai air mata, Linje menatapnya berkata, "Bilang pada Serika, Negrit, kalau aku sudah salah. Rasanya sakit. Kumohon langsung habisi aku saja." Mendengar permintaannya, Xian langsung mengabulkan permintaannya pun berpikir, tak seorang pun yang mampu memprediksi kapan kehancuran terjadi pada dirinya. Hal yang sama juga berlaku padaku. Kemudian, karena Linje telah kehilangan nyawanya, domainnya pun juga ikut menghilang. Sehingga Xian yang bisa melihat area sekitarnya pun bergumam. Domainnya mengarah ke penginapannya. Lumayan juga jadi hemat waktu. Mendengar gumamannya, Lisa yang telah tersadar pun menatapnya bertanya, Hei, kenapa kamu menyelamatkanku? Aku sudah berusaha menghabisimu. Dan aku juga tahu soal Miss. Seharusnya kamu tak punya alasan untuk tetap membiarkanku hidup." Seketika itu juga, Xian meliriknya berkata, "Memangnya kau memberitahu orang lain kah?" Linje pun menggelengkan kepalanya menyangkal, yang buat Xian melanjutkan, "Kan? Jadi, ya tidak masalah." Lisan kebingungan pun membalas, "Lalu, aku harus apa sekarang?" Namun, belum sempat Xian bisa menjawabnya, Louis beserta dua pengawalnya datang berlari ke arahnya. "Manajer, Anda baik-baik saja? Anda kelihatan terluka. Saya sangat khawatir Anda menghilang tiba-tiba entah kemana." Masih sempat terkejut dengan kedatangannya, Lisa pun tersenyum menyambutnya menuturkan, "Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu tak terluka kan?" Sembari memeluknya, Louis pun membalas, "Tidak peduli, pokoknya saya tak akan membiarkan Anda kemana-mana lagi. Anda orang paling baik yang pernah saya temui. Tolong, jangan pernah meninggalkan saya lagi." Tingkahnya itu pun membuat Lisa tersenyum menimpali. "Kita kan cuma berbicara sebentar, semuanya baik-baik saja. Jangan menangis ya." Melihat sikap Lisa yang seperti itu, Xian yang mendekat pun berkata, "Sepertinya kau sudah menemukan apa yang harus kau lakukan. Karena para manajer di sini sudah tiada. Sekalian keluar tempat ini untuk sementara waktu. Pastikan Louis tak besar menjadi orang sepertimu atau ganter. Lalu, Louis, nurut sama dia ya, oke?" Louis yang hanya diam diurus kepalanya pun bertanya, "Apa Anda mau pergi?" Xian pun tersenyum membalas, "Ya, aku check out sekarang. Jaga dirimu baik-baik." Mendengar perkataannya, bersamaan dengan Xian yang melangkah pergi dari sana, Lisa yang penasaran pun bertanya, Tuan, apa kamu akan kembali lagi?" Xian pun melambaikan tangannya melanjutkan, "Ya, mungkin." Meski Lisa memintanya harus kembali, Xian yang mengiyakannya pun berpikir, "Ya, aku harap di masa mendatang aku tak akan melihat pemandangan seperti hari itu." Kemudian, Xian yang tiba di kuil Black Fog pun langsung menyerahkan senjata milik Linja pada Serika. Hingga Serika yang sudah menduganya berkata, "Kau berhasil membersihkan Linja di halop ya? Pasti sulit bagimu." Xian di sana membalas, "Bukannya kau menyuruhku menjalankan misi ini karena tahu tingkat kesulitannya yang tinggi?" Serika tersenyum menimpali, "Ya, dan aku yakin
kau punya beberapa pertanyaan untukku. Mendengar perkataannya, Xian yang tak perlu menyembunyikan penasarannya pun bertanya, apa hubunganmu dengan dia? Apa dia bagian dari Miss juga? Sembari berkenalan bersama dengan Linje, Serika pun menjelaskan, ya dulunya kami berlatih bersama. Namun dia tak suka dengan arah yang dilalui oleh organisasi dan kemudian meninggalkan kami. Dia bahkan mengambil cincin yang hanya diwariskan pada para ketua. Sembari menunjukkan cincin yang diambilnya, Xian pun bertanya, cincin Bahri ini maksudmu? Sembari mendekat ke arahnya, Serika melanjutkan, ya, seharusnya itu punya aku, tapi aku ingin kau menyimpannya. Xian yang merasa aneh pun berkata, hah? Katamu, cincin ini cuma diwariskan pada ketua, bukan? Serika yang punya rencana sendiri pun tersenyum menegaskan, aku sudah tidak butuh, karena aku sudah cukup kuat sekarang. Xian yang belum menyadari niatannya pun menunturkan, aku kira kau mengirimku dalam misi ini untuk mengembalikannya. Tak disangka sih. Tepat setelah Xian mengatakan itu, Karam yang merasa aneh pun muncul membalas. Sepertinya dia membenci orang itu atau semacamnya. Soalnya mereka juga kelihatan saling mengenal. Serika yang melangkah pergi dari sana menimpali, aku hanya menepati janjiku saja. Rasanya kebanyakan orang pikirannya jadi rusak gara-gara kekuatan cincin itu. Mendengar perkataannya, seketika itu juga Xian tersadar akan niatannya. Jika Serika sedang mengujinya, apa ia akan ternodai oleh kekuatan cincin itu atau tidak? Hal itu pun membuat Xian bertanya padanya, hei, berarti bisa kuanggap ini sebagai suatu tes ya? Terus, kau mau memperingatkanku dan bilang, kalau kau juga jatuh ke dalam godaan kekuatan cincin ini, kau akan menjadi subjek pembersihan juga. Begitu kan? Sebenci itukah kau padaku yang menjadi penerus Miss? Meskipun Karam belum bisa mengerti maksudnya, Serika yang tak ingin menyangkalnya pun tersenyum menjelaskan, aku sedang menguji apakah itu akan menjadi pahlawan atau bencana untuk manusia. Bukannya tes semacam ini normal untuk seorang penerus. Bisa saja Kairam sudah membuat keputusan yang salah. Tentu saja perkataannya membuat Kairam merasa kesal. Akan tetapi Xian juga tak bisa membantahnya, karena hal itu memanglah masuk akal. Beberapa hari kemudian, di kantor Kanselir Akademi, nampak Pak Kudel yang tengah berbincang dengan seseorang. Setelah menghilangnya instruktur Nella, banyak murid dilanda kegelisahan. Aku yakin ini akan menjadi beban yang berat bagimu, khususnya karena kau baru saja diangkat. Tapi aku percaya kau bisa bekerja dengan baik. Mendengar perkataannya, instruktur baru di sana yang mana ternyata adalah Boris Lehelm bawahan Asel tersenyum menenangkannya membalas. Anda tidak perlu khawatir, Kanselir Kudel. Saya akan berusaha sekeras mungkin untuk berempati pada para murid-murid. Saya akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu, saya izin pamit sama berkeliling akademi ini. Tepat setelah mengatakan itu, setelah Pak Kudel mengizinkannya, Boris pun melangkah pergi dari sana, hingga ia berpapasan langsung dengan Serika yang sebelumnya telah dipanggil untuk menghadap pada Kanselir Kudel. Halo. Aku Boris Lehelm. Aku baru diangkat menjadi instruktur di sini. Salam kenal. Kalau begitu, aku permisi. Sampai bertemu nanti. Namun, alih-alih membalas perkenalannya, Serika yang merasa jika Boris berbahaya karena ia bisa mencium bau darinya, hanya terdiam di sana menatap kepergiannya. Hingga Pak Kudel yang menyadarinya pun berkata, asal dia dari ibu kota, awasi dia Serika. Dia ahli dan punya sikap yang baik. Namun, mana miliknya itu aneh. Serika yang juga segera menyanggupinya pun berpikir, sekeras apapun dia berusaha, aroma darah semacam itu tak bisa dihapuskan. Seolah perwujudan kematian sedang berjalan di antara kami. Sementara itu, di luar akademinya, Putri Arin yang bertiba di kotanya dibuat merasa aneh ketika melihat begitu banyaknya prajurit yang berjaga di sana. Hal itu pun membuatnya berpikir, aku memang mendengar kabar kalau jumlah mereka ditingkatkan setelah insiden perjamuan berdarah. Tapi ini sih kebanyakan, berlebihan malah. Saat ia berpikir seperti itu, Luna yang telah menunggunya pun datang menyapanya. Hai Putri Arin, lama tak jumpa ya. Dengan begitu,
Mereka pun berjalan bersama ke akademinya sembari mengobrol. Namun baru saja Putri Arin memperkenalkan Rasmus kepadanya. Tiba-tiba saja Boris muncul tak jauh di depan mereka menuturkan, "Halo, saya Boris, instruktur baru di sini. Permisi, apa Anda Putri Arin?" Putri Arin yang sama sekali tak mencurigainya pun tersenyum ramah membalas, "Betul, aku sudah dengar tentang Anda instruktur. Anda akan mengajari materi penerapan mana kan?" Meskipun Luna sedikit merasa aneh kepadanya, Boris yang tak pedulikannya pun menimpali, "Saya merasa terhormat, Anda sudah mengetahuinya. Apa boleh saya mengganggu waktunya sebentar?" Putri Arin pun bertanya, "Apa memang harus sekarang?" Boris pun menjelaskan, "Benar, harus sekarang. Sebenarnya ini tak terlalu penting juga, tapi saya sedang mengukur orang mana tidak mulai berakademi ini. Kebetulan, saya juga berkeinginan memeriksa bola mana Anda, Tuan Putri." Mendengar perkataannya, Putri Arin pun dengan polosnya menunjukkan bola mana miliknya, yang membuat Boris tersenyum puas karena merasa rencananya akan berjalan dengan lancar. Ditambah lagi, meski Luna sudah memperingatinya jika firasatnya tak terasa enak, Putri Arin yang begitu polos malah bertanya, Kenapa? Dia cuma sedang menilai mana kita? Apa salahnya?" Untungnya, belum sempat Boris bisa melakukan sesuatu pada bola mananya. Xian segera muncul menghentikannya, yang itu saja membuat mereka semua terkejut. Terkhusus Putri Arin sendiri, karena Xian tiba-tiba saja menggenggam tangannya. Kamu kenapa, Xian?" Pinjani pun diakhiri dengan, di tengah ketakutan mereka semua, Xian yang menatap tajam Boris di sana berpikir, "Kenapa kau jadi Luen, Boris Lehon?"